Gimana ceritanya? Tidak, saya langsung. Ini mati 30 ekor indukan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. AKF. Ini tempatnya teman-teman. Yuk. Agung udah duluan tuh di depan. Nah ini moodboardnya Agung Koi Farm. Banyak tuh. Itu Pak Agung. Wah ini ada mata airnya. Ada mata air di sampingnya. Ini air dari mata air ya? Ya. Airnya dari mata air. Semua pembesaran di sini ya Pak? Ini yang satu tempat. Satu tempat di sini. Masih banyak tempat lainnya, tapi kita kayaknya di sini aja cukup lah. Ini hanya sebagian. Karena bisa 3 kali lipat ini yang satu lokasi aja. Cerita aja Pak buat motivasi saya khususnya. Sudah dari tahun berapa mulai main koi? Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Ya. Dari Bapak atau bagaimana ceritanya? Tidak, saya langsung. Another one. Oh langsung. Saya langsung waktu itu masih sekolah, nyoba-nyoba. Coba-coba lah ikut-ikutan. Karena ini dulu lokasinya ini tanah berair. Jadi tanah becek gitu. Tidak cocok untuk tanaman. Dari tahun 2000 itu? Iya. Wah, berarti 2000 sekarang 2022 22 tahun. Iya. Oh my god. Udah kalau kuliah itu udah apa ya? Udah ya S3 udah lewat. Di koi itu susah. Oh di koi. Di koi itu susah, maksudnya nggak ada yang susah. Tingkatannya sarjana pintar yang lama itu, yang makin lama makin pintar itu nggak jadi patokan, nggak gitu. Oh nggak jadi patokan. Iya. Jadi sekolahnya kalau lulus dong. Betul. Harus ada terus ada hal-hal Iya. baru. Koi itu nggak ada habisnya, nggak ada tutupnya, nggak ada finishnya. Apalagi kayak saya baru tahun 2020 mulai belajar. Saya belajar tahun 2020, baru 2 tahun, 2022 bulan Maret mulai launching produk, baru 2 tahun dengan Pak Agung berarti 10 kali lipat pengalamannya. Hari ini datang ke sini tujuannya kita belajar sekalian silaturahmi gitu teman-teman. Jadi mencetak ikan yang berkualitas itu bukan pekerjaan mudah. Intinya kalau koi semuanya dicetak jadi bagus, anakan jadi bagus, harganya pasti jadi ikan mas, ya Pak? Iya. Koi itu target saya dengan ikan saya. Ikan saya kan indukan benar-benar pilihan. Size-nya besar, dari segi kualitas bodi, warna, pattern. Nah, silahkan dengan ikan saya pejantan yang bagus juga. Itu target saya itu yang masuk bagus, pilihan, layak dibesarkan. Itu cuma 0,1%. Kalau saya ngambil 1% berarti kebalik nih. Harusnya dikurangin lagi ya, 0,1. Iya. 0,5% kan? Oh, 0,5%. Iya. Kalau saya ngambil 1%, kalau Pak Agung tuh 0,5%. Jadi Teman-teman banyak yang anggaplah- percaya nih Pak. Anggaplah dari 1000 ekor itu 5 ekor. Kalau saya kan 10. Ya. Nah ini teman-teman banyak yang nggak percaya kalau kita sering cerita, breeder cerita bahwa ikan koi yang bagus itu kita ambil hanya 1%. Teman-teman pasti banyak yang nggak percaya. Tapi hari ini saya dengan suhunya breeder koi Indonesia nih, Pak Agung udah 22 tahun, 0,5% dari 1000 hanya 5. Ya. Nah yang 5 itu diharapkan dipanen di size berapa Pak? Rata-rata 50 cm. 50 cm itu usia berapa? 1,5 bulan. 1,5 tahun. 1,5 tahun, berarti udah sama dengan Anggaplah 18 sampai 20 bulan itu. 18 sampai 20 bulan. Iya. Berarti sudah hampir sama dengan table prediksi yang dibuat oleh farm-farm Jepang. Ya. Good job. Ya, kurang lebih gitu. Kurang lebih itu acuannya ke sana ya. Iya. Nah, sama teman-teman, saya juga sama patokannya ke sana. Jadi table prediksi yang dibuat farm-farm Jepang itu kan tosai yang baik 40 lah. Nah, itu indukannya dengar-dengar Pak Agung itu punya yang 90. 95 aja. 95. Yeah, boy. Tapi standar minimal yang dipakai 70. minimal 70. Ya, saya ikutin lah nanti, jadi minimalnya 70. Kalau sekarang saya berusaha 80 BU. Kalau saya masih ikan impor semua. Sombong amat. Tapi nanti dengar-dengar yang bagus itu malah F2-nya ya. Anakan dari F1 atau F3, F5 gitu ya. Iya. Ini loh, kalau untuk indukan itu
jangan terpacu F1, F2, F3 atau impor. Yang penting yang dipakai itu walaupun F berapapun, yang penting kualitasnya bagus, bodinya bagus, pattern besar gitu. Ya, nggak usah patok F1, F2, Nggak usah lah ya. nggak usah. Saya itu, kalau saya itu memang yang saya dan selama ini itu. Kalau dulu saya tuh kalau nggak impor nggak kuat kan. Dulu ya. Dulu impor mudah sekali. Kayak saya sekarang nih. Sombong amat. Nggak ada satupun yang impor bukan saya sekarang. Tapi cerita-cerita impor nih, kalau saya ngalamin mati 30 ekor indukan. Pernah ngalamin nggak mati? Kalau 30 ekor belum berapa. Oh, belum sudah. Ampun. Berapa ya? Cuma saya matinya kan nggak sekaligus. Saya punya impor, saya bijah, habis bijah mati. Gitu. Ya, ini mati. Jantannya jarak seminggu dan itu mati. Beli lagi. Itu wes. Sering mati emang Kalau betul ya. itu wes bukan 30 lagi, nggak tahu berapa lebih. Di atas 100. Jadi yang nggak kuat mental jangan coba-coba jadi breeder. Jantungnya harus kuat. Ya, saya mati 30, Pak Agung ternyata di atas 100. Kantongnya bang harus kuat. Ya, itu juga. Kantongnya harus Ya itu kuat. dulu waktu saya memang acuan saya tuh kalau bukan impor itu. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak, ya udah ada ilmunya ya. Kalau ngobrol-ngobrol harga nih, yang 0,5%-nya itu setelah 1 tahun dipelihara saya di 55 itu rank-nya berapa sampai Kalau di berapa? rata-rata harga ini mulai 5 sampai 15 juta. 5 sampai 15 juta. Ya. 5 sampai 15 juta buat pemula mungkin kaget, tapi sebetulnya itu murah banget. Yeah, boy. Serius saya murah. 5 sampai 15 juta dengan size 55 cm. Ingat loh, usianya baru 1,5 tahun. Itu ikan bakat jumbo artinya. Jumbo tosainya dengan pattern yang pasti bagus. Kalau 0,5% saya jamin pasti bagus banget. Nah kemudian kita mau tanya yang lain nih. Sisanya 99,5%-nya kemana? Nah, prosesnya begini, kalau di tempat saya. Ya. Saya tuh seleksi sampai mencapai 0,5% itu seleksinya sampai 6 kali. Oh, 6 kali seleksi? 6 kali seleksi. Nah, Seleksi mulai dari netes dimasukkan di makpon. itu usia Usia biasanya 10 hari sampai 15 hari. itu udah sorted belum? Belum masuk di makpon. Oke. 25 hari itu diangkat. 25 hari? Ya, 25 hari dari masuk Lupon ya. 25 hari di makpon. di Matpon. Di makpon 25 hari 25 diangkat. tambah 15 berarti usia 40 hari ya? Nah, Oke. diangkat, diseleksi. Itu katakanlah diambil sekitar 25% lah. Sisanya Sisanya buang. 75% itu di Terus biasanya kalau di sini bisa digoreng, bisa dikasihkan makan predator gitu. Oh, ya sama berarti sama saya teman-teman. Ya, Jadi saya pernah posting Goreng koi. ikan sortiran saya jual pakan predator, itu bukan hal yang aneh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Memang begitu. Kalau di Jepang bahkan dengar-dengar dimatiin kan, digiling ya. karena nggak laku. Karena nggak laku. Kalau di sini kan bisa digoreng. Kalau di sini ada yang mau goreng, Ada yang mau goreng. kadang ada yang mau beli buat makan predator. Saya belum pernah makan ikan koi. Bapak pernah makan? Tetangga saya yang sering saya nggak tega. Kalau nah sama berarti saya bukan nggak suka, nggak tega, karena kita kan pelihara tuh. Anak-anak juga sering. Katanya rasanya sama, enak. Enak banget itu. Yeah, boy. Kayak Kalau ada yang mau buka resto nih, baby face, baby ikan koi, mudah-mudahan ada yang ide, bisa hubungi kita breeder. Banyak. Sortir pertama semua berarti sama. Ya, size-nya itu anggaplah kurang lebih 5 cm. 5 sampai 7 lah ya. Ya. Dan berikutnya kan 25% tuh. Ya, dimasukkan kolam. Masukkan lagi. Di kolam 1 bulan seleksi kedua. Seleksi kedua dari 25% diambil berapa? Dari yang seleksi kedua tadi paling diambil sekitar 50%. 50% dari 25%. Ya, itu sudah masuk pola-pola, sudah, tapi belum begitu jelas. Tapi polanya sudah kelihatan. Nah, yang 50%-nya dikemanain? Itu masih disortir, masih kebuang. Untuk di pasaran belum laku. Oh, di pasaran belum laku. Karena Masih digoreng. Biasanya digoreng, ada yang sudah ngambil, dijual,
yang biasanya untuk anak-anak SD dikasih di kantong plastik Oh, diisi nah. 3, 5, dijual 3.000, 5.000 itu. Ini buka peluang usaha teman-teman Ya. yang mau jualan keliling atau di sekolah-sekolah ikan-ikan yang dikantongin harga 5.000, 10.000 itu bisa hubungi para breeder karena sortir kedua rata-rata tetap dibuang. Di sini itu anggaplah yang seleksi kedua itu paling saya jualnya 500 perak. 500 perak. Diisi 3 jualnya 5.000. Tuh, modal 500 jualnya 5.000. Kalau yang pinter bisnis ini pasti otaknya berpikir, wah kalau saya punya 1.000 sales nyebar di seluruh Indonesia, cuannya gedean itu, Bos. Oke. Iya dong. Aku tak bagian receh. Lanjut, Pak. Nah, masuk mundur lagi. 50% dari 25%. Seleksi Itu baru- ketiga ya sekarang. Seleksi ketiga itu biasanya 1,5 sampai 2 bulan dari seleksi kedua. Berarti size-nya udah berapa tuh? Size-nya rata-rata 15-20 cm. 15-20 usia 4 bulan ya? Ya, Usia 4 bulan size-nya 15-20. nah itu diseleksi paling keambil cuma 20% lah. Ambil 20%, 20% dari Dari seleksi ketiga tadi, dari seleksi ketiga. dari seleksi kedua. Dari Nah, seleksi kedua ya. Oke. tapi lorotannya akhirannya itu sudah dapat duit, sudah laku. Laku 10 ribuan. Kalau saya jual antara 7 sampai 10.000. 7 sampai 10 ribu. Ya, itu Nah. sudah ada polanya semua loh, bukan ikan jelek, bukan ikan polos loh. Nanti kita minta sampling, kita videoin mana Ya, yang depan tadi, ya, depan Ya, tadi. yang depan Ya. tadi ya. Kelas pasar biasanya Nah, petani kelas itu bilang, pasar. bilangnya petani biasanya kelas pasar. Kelas pasar harga 10 ribuan, size-nya 20 BU. Itu usia 4 bulan. Itu ambilan partai. Ambilan Pokoknya partai. antara 7 sampai 10.000, paling yang besar ada beberapa itu paling ya 15.000. 15.000, 15-20. Tapi yang ringnya paling banyak harga 10.000 lah. Harga 10, yang rate-nya harganya 10 sampai 15.000. Size-nya 20. Itu ikannya tetap potensi besar karena usianya baru 4 bulan. Kalau Hanya- masalah potensi besar, semua potensi besar. Ah, semua Semua potensi itu besar. motifnya jelek gitu Aja jelek gitu. Ya. Oke. Nah, teman-teman yang jualannya di pasar pemula, di pasar-pasar ikan itu, nah itu kesempatan ya, Pak. Maksudnya ke sana pasarnya. Modalnya 10.000. Ibaratnya kalau kita tuh beli perdana yang segel bal, Iya, sortir ya? Sebenarnya, AB-AB, ABC-ABC, bisa. nanti kita akan sampling mana yang harga yang tadi tuh sortir yang harga 10 ribuan. Kemudian sampai nanti yang harga 5 sampai 15 juta itu seperti apa sih ikannya gitu. Biar jelas gambarannya, nanti kita videoin. Berikutnya, Pak, lanjut masuk foodpond lagi. Bukan tadi saya sudah ketiga ya. Ketiga, ya. Ketiga, masuk makan lagi. Setelah 2 bulan lagi, itu ikan sudah semakin besar, semakin matang warnanya, baru diangkat 2 sampai 3 bulan lah. Berarti size-nya udah 40, Belum, 35. belum ada. Itu paling rata-rata 25 cm. Oh, 25 cm. Ya, itu seleksi keempat. Seleksi keempat 25 Ya, cm. seleksi keempat itu diambil paling berapa ya? 50% lah. Oh, 50% lagi. Ya, 50%. Jadi tinggal dikit ikan itu. Masih dikit. Semakin sedikit ya. Nah, yang 50% itu dipilih, itu milihnya sudah mulai pola. Masalah body, terus kualitas kita belum tahu. Pokoknya pola masuk, bagus masuk itu masuk. Ya, akhirannya itu sudah ada polanya lumayan bagus. Itu Nah, kalau bahasa petaninya itu kelas padang lah. kelas Padang. Ya, istilahnya. bahasa petaninya. Kalau grade, kalau saya menamai di sini maksudnya grade. B. Ya. Jadi grade B-nya itu di Agung Koi Farm itu istilahnya kelas Padang. Jadi teman-teman harus tahu tuh istilah-istilahnya. Propiok, kelas Padang, pasar, grade B, grade C, grade A, SQ, high Q gitu ya. Kelas Padang itu diambil kelas main Padang Nah, gitu. kalau kelas Padangnya ini berapa nih? Yang penasaran Akhirannya, Akhirannya, akhirannya tadi, yang pilihannya tetap nggak dijual, Ya. masuk kolam. Akhirannya itu kalau 25 cm saya jualnya 50 ribuan, 60 ribuan. 50.000, 60.000. Iya. Grade B, murah lah. Itu untuk pengambilan partai. Pengambilan partai, Itu ya. kalau difoto buat lelang itu sudah masuk, sudah bagus. Polanya sudah enak. Wah, udah enak, udah bisa buat grup-grup lelang. Yang punya Ya. grup-grup lelang datang aja ke sini. Tapi belinya jangan 1-2. Oh, enggak, Harga partai lah, harga Tapi partai. biasanya itu harga partai yang saya Harga bilang partai tadi. ya. Tapi Minimal kalau 100 gitu ya. biasanya seadanya diambil semua. Nah, seadanya diambil semua. Nggak apa-apa, semakin banyak cuannya kan semakin besar. Ngambil sedikit bisa di sini, cuma beda harga. Beda harga. Iya, oke, ngambil sedikit. Sama beda lah, harga. di mana-mana kalau ngambil sedikit beda harga.
Ya. Terus masuk kolam yang pilihan tadi Iya. mungkin sekitar 3 bulan lagi. Jadi ikan itu anggaplah umur 10 bulan. itu saya seleksi lagi. Itu kan sudah bagus. Diseleksi apanya itu kalau yang orang awam bingung. Sebetulnya tetap diseleksi. Ikan yang kecilnya tadi bagus, size 25 tadi bagus. Setelah 3 bulan itu diangkat, itu sudah mulai kelihatan yang jeleknya. Yang semulanya itu polanya ungkul, kadang ada yang memudar, Ada yang sebaliknya. ada yang sebaliknya yang oranye jadi merah. Nah itu yang kesortir yang jelek, sama pola yang kurang pakem. Ada kan misalkan soa itu. Nah, ini bicara pakem, mungkin teman-teman bingung tuh. Pakem Nah. koi itu punya pakem di masing-masing varietas. Kohaku misalnya pakemnya harus begini. Tuh. Nah, pakem itu acuannya apa standar penjurian, Pak? Ya, jadi untuk pakem ikan itu memang sudah kayak ada rumusnya lah. Kita acuannya memang semua itu kita di Jepang kan ya, kayak kohaku gitu. Pakemnya ya, miliknya Nggak boleh merah. pipinya bersih, motifnya itu Tegas. imbang. Belakang ada odumi, nggak boleh sampai. Nah, odomi itu mungkin teman-teman nggak paham tuh apa odomi. Odumi itu Putih. warna putih di antara ekor dan Ya. depannya ekor. Ada sekat warna putih itu odumi. Harus ada sekat warna putih. Minimal berapa senti tuh, Pak? Bebas lah ya. Ya dikit lah pokoknya. Satu sisik lah. Sebetulnya itu bukan keharusan ya, Iya. karena ada beberapa ikan itu tidak ada uduminya Tapi juara. tapi juara. Kenapa? Karena sisi yang lainnya itu sangat istimewa. Mungkin uduminya tidak ada, tapi polanya bagus banget, merahnya tebel, bodinya oke banget. Itu bisa mengalahkan ikan yang udumi. Iya. Jadi seperti itulah yang tadi saya awal katakan. Koi itu tidak ada habisnya, tidak ada finishnya, tidak ada lurusnya. Enggak, saya agak terheran-heran nih dengan Pak Agung. Saya juga breeder baru belajar lah sana kemari banyak hal gitu. Kok ada petani pinter banget ini? Bagaimana belajarnya? Sekolahnya di mana, Pak? Sampai ngerti standar penjurian itu. Apa juri juga itu? Saya juri di API. Oh, juri di API juga ya. Sertifikat API. Jadi di koi ini teman-teman ada asosiasi kelas nasionalnya. Berdiri tahun berapa, Pak? Namanya Asosiasi Pecinta Koi Indonesia. API itu API. berdiri sejak 2002. API berdiri 2002, Pak Agung mulai di koi 2000. Ya. Jadi tidak lama setelah itu gabung ke API ya? Ya, saya gabung di API 2006. Oh, gabung di API 2006. Di API termasuk senior dong? Bukan, di atas saya banyak. Ya, kalau organisasinya berdirinya tahun berapa? API 2000? Iya. Selisih 6 tahun ya, masuk senior lah. Cuman bukan pendiri gitu. Salah, bukan 2006 ya. 2000 berapa ya? Salah. 2010. Salah. 2010 bareng dengan KKC masuk. KKC masuk, termasuk saya sama pendiri KKC. Saya terdaftar waktu itu cuma kalau tidak salah 8 atau 10 orang. Itu termasuk saya masuk di API. KKC itu maksudnya kelompok Kediri Koi Club. Kediri Koi Club Iya. ya? Bukan 2006, 2009, 2010-an lah, lupa saya. Itu masuk API ya, saya terdaftar di anggota API. Ya, Sampai ya. sekarang. Jadi teman-teman di daerah Kediri ini ada namanya Kediri Koi Club. Ya. Ya, salah satu pendirinya ya Agung ya? Ya, saya sama teman-teman. Sama Pak Yusron dan Ya, Pak Yusron, Yusron. termasuk Ya. Kalau saya di AKI ini baru, anggota paling baru mungkin dari breeder. Baru masuk 2022. sama-sama belajar lah. Baik, lanjut Pak. Tadi udah sortir ke berapa tuh? Keempat ya? Ya, kelima. Kelima. Ya. Kelima itu diangkat, kita pilih yang motifnya benar-benar bagus, warnanya bagus, bodinya juga bagus. Itu sudah bagus. Yang kesortir, yang pudar, terus yang kadang putih, warna putih dasarnya misalkan kohaku, Ya. putihnya ada keluar merah-merah, itu sudah kesortir. Istilahnya sasi Betul. kiwa. Sasi. Sasi. Kalau biasanya sasi. Terus ada misalkan sanke, yang hitamnya itu makin berontok, makin melebar, itu keluar seperti itu. Ya, ya. Itu kalau kecil kita nggak tahu, Iya. seperti itu. Nanti kita nggak tahu, oh ini bagus nggak bisa. Tahunya setelah besar tadi. Itu di size berapa tuh sortir yang sekarang? Seleksi kelima itu anggaplah size-nya 35-40. 3540 berarti usianya sudah setahun ya? Hampir setahun ya, antara 10
antara 9-10 bulan lah. Iya. Terus pilihannya kan masuk lagi ya. Di seleksi kelima itu yang kesortir tidak banyak. Yang kesortir itu yang keambil bisa 70%. Oh, 70%. Iya. Yang keambil. Yang 30%-nya Kesortir. yang 30%-nya range Jual. berapa? Yang 30% itu harganya jual itu sudah 1 jutaan. nggak sampai kalau saya antara 200 lah. 200.000. Ya, size-nya 35-an lah. Tapi borong seadanya. Ya, biasanya saya main borongan. Jadi satuan bisa, cuma beda harga Beda aja. harga ya. Tetap dilayani kok di sini. Jadi bisa beli berapa aja. Betul. Nanti kontak personnya kita cantumkan. Bukan Pak Agungnya ya. Kasihan. Nanti ada admin. Lanjut sortir terakhir nih. Nah, setelah Detik-detik pilihannya terakhir. masuk kolam, kita rapat. Nah, seleksi kelima itu makannya sudah beda sama. Seleksi kelima sekarang ya. Iya, makanya udah beda. Kolamnya juga sudah masuk di kolam pembesaran. Kedalaman airnya, terus Masuk ke dalaman berapa? minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Iya. Terus setelah dimasukkan kolam kurang lebih dari seleksi 5 itu ya 2-3 bulan lah. Umur 1 tahun lah Bang, itu di seleksi terakhir. Seleksi terakhir itu kalau orang melihat itu bingung yang diseleksi apanya. Karena udah bagus semua. Hanya bodi sama kualitas warna. Udah selesai. Polanya itu yang kesortir pun pola bagus. Kalau bagus semua ya. Justru kadang saya pola yang sederhana banget nggak begitu bagus, tapi kalau punya keistimewaan kayak bodinya bagus, merahnya tebel, putihnya bagus, itu kadang masih masuk di pilihan. Karena dia punya keistimewaan di merahnya. Itu yang nggak kesortir paling berapa persen? Yang tidak keambil. Yang kesortir itu paling itu 30%, yang keambil 70%. 70%-nya yang tadi jadi harga 5-15 juta ya. Yang 30%-nya Saya jual biasanya kisaran harga 500-700. 500-700. Tapi size-nya untuk seleksi keenam itu size-nya sudah rata-rata 40-45. Size-nya sudah 40-45. Iya. Nah, teman-teman nanti kita ikuti. Penasaran kan mana yang harga 5-15, 0,5%-nya, dan semakin ke bawah. Ikuti nanti kita kirim videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Las Pasar Padang Murmer. Size rata-rata 8-10 cm. Jenis Kohaku Showa Shiro. Size rata-rata 10-12 cm. Jenis Kohaku Showa Utsuri Shiro 32-35 cm. Tiga 35-40 cm. Terima kasih banyak Pak Agung, semoga sukses. Terima kasih juga nih udah mau menerima kami yang sedang belajar. Mudah-mudahan perkoyan di Indonesia semakin mendunia. Salam koi untuk persahabatan. Kelihatan.